Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iskar Desra dengan NIM 4012211028. Di sini saya akan menjelaskan dan menganalisis tentang mengenai yang dimaksud dengan konservasi laut dan fauna di Indonesia yang terancam dan dilindungi berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional. Baiklah, di sini saya akan menganalisis mengenai konservasi laut dan fauna di Indonesia yang terancam dan dilindungi berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional memiliki keharusan yang signifikan di dalam upaya pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Suatu analisis yang dilakukan berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional. Yang pertama saya bahas adalah hukum nasional. Di Indonesia, konservasi laut dan fauna dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem laut. Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem laut, termasuk konservasi biota laut dan fauna yang terancam punah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1992 tentang perlindungan dan konservasi hayati juga mengatur tentang perlindungan dan konservasi hayati, yaitu termasuk fauna yang terancam punah. Dan yang kedua yang saya bahas adalah hukum internasional. Di tingkat internasional ini, konservasi laut dan fauna dilindungi oleh berbagai konvensi dan perjanjian. Salah satu contohnya adalah Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hayati dan Ekosistem Laut (UNCLOS) tahun 1982 yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem laut. Konvensi ini juga mengatur tentang konservasi biota laut dan fauna yang telah terancam punah. Selain itu, Indonesia juga menjadi pihak dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hayati CITES tahun 1973 yang mengatur tentang perlindungan dan konservasi hayati, termasuk fauna yang terancam punah. Konvensi ini juga mengatur tentang perdagangan dan penggunaan hayati yang berpotensi merusak ekosistem. Implikasi analisis mengenai konservasi laut dan fauna di Indonesia ini adalah yang berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional memiliki keharusan yang signifikan dalam upaya pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Beberapa kesan yang dapat diidentifikasi adalah yang pertama, perlindungan dan konservasi hayati, yaitu hukum nasional dan internasional memberikan perlindungan dan konservasi hayati termasuk fauna yang terancam punah untuk mencegah kepunahan spesies dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Yang kedua, pengelolaan sumber daya alam. Hukum nasional dan hukum internasional ini mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem laut, termasuk konservasi biota laut dan fauna yang terancam punah untuk mencegah kerusakan lingkungan dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Yang ketiga, koordinasi dan kerjasama.
Hukum nasional dan hukum internasional memerlukan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk mencegah kerusakan lingkungan dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Yang keempat, pengawasan. Hukum nasional dan hukum internasional memerlukan pengawasan dan pengawasan yang efektif untuk mencegah pelanggaran hukum dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Dalam sintesis analisis ini mengenai konservasi laut dan fauna di Indonesia yang telah terancam dan dilindungi berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional memiliki makna yang signifikan dalam upaya pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Hukum nasional dan internasional ini memberikan perlindungan dan konservasi hayati, pengelolaan sumber daya alam, koordinasi dan kerjasama, serta pengawasan dan yang efektif untuk mencegah kerusakan lingkungan dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Konservasi laut dan fauna di Indonesia juga merupakan aspek penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut yang kaya akan keanekaragaman hayati. Ini suatu hal yang melibatkan upaya pelestarian sumber daya laut dan perlindungan terhadap spesies yang terancam punah di perairan Indonesia. Di tingkat nasional juga, Indonesia memiliki kerangka hukum, yaitu yang seperti saya jelaskan tadi adalah di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam undang-undang itu pun memberikan landasan untuk melindungi fauna, termasuk yang ada di perairan, serta memastikan pengelolaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya alam hayati. Selain itu, Indonesia juga terlibat dalam kerangka hukum internasional terkait konservasi, seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati, CBD, dan Konvensi tentang Perdagangan Internasional Spesies Satwa dan Tumbuhan yang Dilindungi, CITES, yang sebelumnya sudah saya bahas tentang CITES. Melalui peraturan-peraturan ini, Indonesia berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan perlindungan terhadap spesies-spesies yang terancam punah. Semua upaya ini dilakukan melalui berbagai cara, termasuk pembentukan taman laut dan pembentukan kawasan konservasi, regulasi terhadap penangkapan ikan yang berkelanjutan, serta penegakan hukum terhadap praktik-praktik ilegal seperti penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut, perdagangan satwa liar ilegal, dan pengerusakan habitat. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum sangat penting dalam menjalankan upaya konservasi ini guna mencapai tujuan keberlanjutan sumber daya alam hayati di perairan Indonesia. Nah, jadi dalam konteks ini, analisis ini dapat mengevaluasi sejauh mana implementasi hukum-hukum tersebut telah berhasil dalam melindungi sumber daya laut dan fauna di Indonesia, serta menyoroti tantangan dan potensi perbaikan lebih lanjut dalam upaya konservasi.
Oke, selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.